Dengar semuanya suaranya ya, yang online. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya pada kita semua, sehingga pada pagi yang cerah ini walaupun sedikit mendung kita bisa kumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Yang online, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, kemarin kita sudah belajar self healing, penyembuhan luka sendiri, dan karena kemarin coachnya Mbak Lina ini adalah member tamu, jadi mungkin PR-nya teman-teman bingung gitu ya, mau dikirim kemana. Dan saya melihat ada beberapa yang belum selesai, masih bingung, ini aku terus ngapain, terus bagaimana gitu ya. Teman-teman, kenapa materi self healing ini penting? Saya ulas sedikit lagi ya, tentang self healing. Kenapa ini penting? Karena jika luka-lukamu di masa lalu belum selesai, maka akan menimbulkan efek domino. Tahu efek domino? Tahu efek domino itu kayak gini ya. Yang di depan ya, yang online lihat ya. Efek domino itu kayak gini. Satu aja masalah yang muncul, masalah kecil ya, kecil sepele muncul, kita akan teringat masalah minggu kemarin. Kita teringat sebulan kemarin, setahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, kita ingat semua, hingga kita itu kadang jadi marah, kita mau nangis, tapi kita nggak tahu apa yang kita tangisi, apa yang kita marahi, kadang kayak gitu nggak? Masalah siji jenis sepele, bojone ngomong opo, tapi karena ingat ya kemarin suaranya nggak kedengeran. Bukan, maksudnya ya, yang lain sudah dengar? Cek Mbak. Sudah dengar ya? Jadi kita teringat masa-masa lalu, kita nggak tahu kenapa, karena ini belum selesai. Apalagi yang terjadi seandainya ini luka-luka kita ini belum selesai, maka kita akan sulit bahagia. Kita menderita, kita ada sakit fisik yang nggak tahu sebabnya, diperiksain ke rumah sakit ya apa-apa hari, tapi kita mengeluh sakit. Itu karena efek-efek tadi, luka-luka yang belum kita selesaikan, emosi tidak stabil, terjebak masa lalu, depresi. Terus yang paling ngeri itu ada keinginan untuk mengakhiri hidupnya karena merasa tidak bahagia. Banyak kan yang bintang-bintang film gitu ya, malah mereka di puncak karir mereka bunuh diri. Ini karena depresi. Jadi ini harus diselesaikan. Jadi teman-teman akan sulit untuk menerima materi berikutnya jika kita belum zero dulu. Kita posisikan minus ke zero. Dari zero ini kita akan jadi to be plus. Kita sulit melompat dari minus ke plus, itu sulit. Maka zero kan, ikhlaskan semua masalahmu. Nah, luka-luka ini terjadi biasanya karena 3 hal ya teman-teman ya. Luka karena pengasuhan, luka karena lingkungan, bullying ya, kita kadang disandingin, weh Raiso, kamu gendut, kamu hitam, atau kamu kok nggak berprestasi dan sebagainya. Ini yang membuat kita insecure sampai dewasa.
Ingat ada cerita gajah gitu ya. Gajah itu waktu kecil dirantai, dia mencoba ingin melepaskan dirinya dari patok yang kecil ini gajah. Dia ingin lepas, dia sudah coba berkali-kali, ratusan kali, tidak berhasil. Dia coba lagi, tidak berhasil. Akhirnya dia menyerah. Seiring berjalannya waktu, dia tumbuh dewasa. Tapi dia tetap akhirnya karena ingatannya di masa lalu ya, aku sudah coba ratusan kali, tapi aku nggak bisa. Ketika dia dewasa, dia nggak berani mencoba karena dia sudah membentengi dirinya, memproteksi, aku tidak bisa. Padahal dia belum mencoba lagi. Nah ini karena luka-luka masa lalu. Banyak teman-teman mungkin yang insecure ya, karena aku raiso mbak, aku sih apalah remahan rengginang, aku itu biji-bijian di onde-onde yang berguguran. Banyak istilah-istilah yang muncul. Sebenarnya yang jahat itu siapa? Diri kita sendiri. Orang yang paling jahat adalah diri kita sendiri. Kita terlalu memproteksi diri kita, takut terluka lagi, sehingga kita melindungi, membuat kita tidak berani mencoba lagi. Dan akhirnya karena luka oleh orang tua, luka karena lingkungan, menimbulkan luka baru, luka di pernikahan. Kemarin ada yang japri, mbak masalahku tuh tentang pernikahan. Yang dulu tuh sakra popo, tapi ini loh masalahku. Saya tanya, hubunganmu dengan orang tua bagaimana? Ketika masa lalu tanya, dia awalnya bilang fine. Ternyata saya ulik lagi, memang ada sesuatu yang belum selesai dengan orang tuanya di masa lalu. Ada luka-luka yang dia belum selesai. Karena luka-luka inilah yang membuat masalah baru di pernikahan. Jadi teman-teman harus selesaikan. Makanya kenapa langkah pertama self healing ini harus identifikasi masalah, biar jelas kita itu apa yang harus diselesaikan. Gimana mau nyelesain kalau kita nggak tahu masalahnya? Tulis ciri-cirinya gimana. Jika kamu mengingat sebuah memori, kamu ada rasa kecewa, ada rasa sedih, ada rasa masih negatif, berarti itu belum selesai. Jika kamu fine-fine aja, kamu baik, kamu gak ada apa-apa, berarti kamu sudah gak ada masalah dengan itu. Ciri-cirinya seperti itu. Tulis semua sedetail mungkin, tulis semua. Setelah kamu tulis, maka dirilis, dilepaskan. Buang, tadi ke tong sampah, buang. Kamu butuh siapa? Butuh teman, mungkin ini aku cerita. Kadang wanita itu nggak butuh solusi, butuh curhat mah gitu ya nggak? Walaupun nggak ngerasain masalah, tapi kalau dicurhatkan, wrong. Kalau nggak dicurhatkan, nyesek di sini, ke bawah di otak ini, kemana-mana, pikiran, terus nggak selesai-selesai, jadinya tong-tongan, jadinya dadanya nyeri dan sebagainya. Itu efek masalah, gitu ya. Jadi keluarkan, silahkan curhatkan ke temenmu, orang yang kamu percaya, mungkin butuh bantuan psikolog, silahkan curhatkan ke Allah. Itu yang paling ya. Kita kembali ke Maha Sang Pencipta, kita kembali di sholat kita, curhat, pasrahkan, tawakalkan ke sana. Jadi, dan terakhir ada reparenting, asuh ulang dirimu di masa lalu. Jika dulu kamu nggak bisa beli sesuatu gitu ya, mungkin sekarang sudah punya beli. Jika dulu kok kakakmu itu berprestasi, kamu enggak, kakakmu ini sayang ini kok kamu enggak. Apresiasi dirimu sendiri, kasih hadiah dirimu sendiri, kasih panggung ke dirimu, asuh ulang semuanya sehingga kamu lahir menjadi seseorang yang baru. The new of me, versi terbaik buat kita sendiri, bukan versi orang tua kita, bukan versi tetangga kita, bukan versi guru kita, tapi menurut kita sendiri. Diselesaikan biar teman-teman bisa shining, bisa fearless, bisa bersinar, jadi bisa menyinari. Jadi fokus. Kalau teman-teman mentor ini selalu bilang fokus pada cahaya, jangan fokus pada kegelapan. Jika fokus pada kegelapan, dan akan terlihat gelap. Kita fokus pada cahaya, walaupun satu titik, kita lihat terus, insya Allah lama-lama cahaya ini akan bersinar terang-terang dan semua menjadi terang kembali. Oke, saya share ya satu video, silahkan teman-teman direnungi.
utangnya banyak, badannya sakit-sakitan, rumah tangganya mana-mana, tidak pernah menundang kebahagiaan. Sowan kepada beliau Sultan Aulia Asli Abdullah dan Mungkin. Boleh susah. Utang pulau kada, pulau tidak pernah terpantor mas. Dari saya, jadilah ibu yang telah bermatilah pada kedatangan. Ketika kamu membaca Al-Quran, ketika kamu berada di masjid zikir, dan ketika kamu berada pada sepertiga malam yang terakhir, bila hidupmu masih susah, hati masih susah, berdoalah kepada Allah, mohonlah kepada Allah untuk minta ganti hati yang baru. Karena ini dalam kondisi susah. Terakhir, segala problema, segala persoalan, bila kita sandarkan kepada Allah, akan menjadi ringan dan mudah. Ya, kita kembali tadi. Jika hatimu masih galau, cari di 3 tempat. Jika masih galau, minta ganti yang baru katanya. Mungkin hatinya sudah bisa. Minta ganti yang baru. Saya tanya ini, kira-kira teman-teman tahu nggak ini beratnya berapa? Ini sudah berkurang. Ada yang tahu beratnya berapa? Hah? Kurang dari 500. Ini sudah berkurang. Kira-kira ada yang tahu tepatnya berapa? Ini ada yang online, ada yang bisa menjawab ini beratnya berapa? 500. Saya nggak tahu juga. Ini tepatnya berapa? Ini 600 sudah kurang, jadi saya bingung ya. Dan saya nggak tahu ini beratnya berapa, perlu diukur dan nggak penting. Ini beratnya berapa itu sebenarnya nggak penting. Saya tanya, seandainya ini saya pegang sebentar, berat apa ringan? Ringan apa berat? Sebentar. Ringan kan? Kuat kan? Semua kuat ya? Kuat ya ngangkat botol aqua ini ya. Kalau kita sebentar. Kalau 1 jam berat nggak? Kalau 1 hari gimana? Ada yang kuat nggak? Kira-kira pegang gini. Kira-kira tangannya tambah sakit apa tambah enak? Pegel kan? Tangannya pegel ini. Kira-kira awalnya gini, kira-kira tambah daya nggak? Tambah miring kan? Begitu juga masalah kita. Kita itu terlalu membawanya kemana-mana. Kalau berat, sebenarnya masalahnya ringan nggak? Ini ringan nggak? Bisa kan? Tapi karena kita bawa terus setiap hari, kita pikirin terus setiap hari, ini masalah jadi berat. Maka teman-teman jangan lupa lepaskan, rilis, taruh masalahnya, biar nggak berat, biar bisa bahagia. Oke, sekarang kita game sebentar ya, sebentar aja. Silahkan cari temannya berpasang-pasangan. Yang online, kalau nggak punya teman pasangan boleh di situ. Anggap aja aku temannya ini. Silahkan berpasang-pasangan. Yuk Mbak, depan-depan, depan-depan, depan-depan. Tatap mata temannya dengan cinta. Depan-depan, yuk 2. Mbak. Jika nggak punya teman, Mbak Krisna bisa temani Mbak yang nggak punya teman. Ada teman semua? Sudah? Sudah? Yang kurang bisa ditemani Mbak Krisna. Ya. Gimana? Enggak pas bener dua-dua ini yang ini sama ini. Bisa? Ya kacamata sama kacamata. Oh gitu. Kacamata. Oh iya kurang. Ya, yang online siap. Siap ya. Bagaimana? Ya, siap ya kemarin. Siap. Enggak, ini sama Mbak Krisna nggak apa-apa. Oke, atau kemasan Kemarin sudah mengerjakan PR ya. Apa yang membuat kamu marah, benci, nangis ya, teman-teman sudah ingat? Saya kasih waktu 2 menit, luapkan sama temannya. Semua ngomong yang keras, jadinya akan dengar. Temannya nggak akan dengar karena semua saling ngomong yang keras. Semua saling dua-duanya ngomong bareng. yang keras, jadi nggak contohin.
aku tidak bisa pergi ke Solo misalkan ada sesuatu di sana. Aku kecewa dengan masa laluku, aku kecewa dengan ini. Sebutin aja semua apa yang membuat aku sedih karena suamiku begini, aku sedih karena anakku tidak sesuai dengan harapanku, aku sebel sama tetanggaku suka ngomongin aku. Keluarkan emosimu yang di dalam nih, yang bebanmu ini dilepasin, bebannya dilepasin semua ya. Saya kasih waktu 2 menit, yang online silahkan ngomong di sini. Yang keras semuanya yang online ya. Anggap aja nggak ada orang.